wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan. Rabbi shrah li sadri ya Allah wa yassir li amri ya Rahman wahlul 'uqdatam min lisani rahim yafqahu qawli ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini malam terakhir bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Insyaallah malam Rabu besok kita sudah memasuki pada 1 Muharram 1445 Hijriah. Selawat berangkaikan salam semoga disampaikan kehadiran junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita tentang orang mandi di sungai. Dulu kalau kita kecil-kecil mandi di sungai itu bermacam-macam yang kita dapati, yang hidup, yang buah-buahan, buah kelapa, segala macam. Tapi ini yang mandi di sungai ini nama dia Sabit. Sabit ini mandi di sungai. Itu dia mandi, nampaknya apel hanyut. Dia makan. Begitu habis apel tadi yang dia makan, satu buah tadi, dia tersentak. Ini apel punya siapa? Dia bingung, sama siapa aku minta izin. Ini kalau tidak aku minta izin, ini menjadi darah daging dan akan dihisap oleh Allah, karena ini bukan milikku. Jadi Sabit tadi pergilah dia mengharungi sungai itu, karena sungai itu mengalir, dia tongkah arusnya. Karena buah itu segar, pasti buah itu baru jatuh. Diselusurinya, ketemulah yang di bawah sungai itu, pinggir sungai itu banyaklah buah apel. Datanglah dia ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata yang punya apel. Bapak yang punya apel? Iya. Saya minta izin Pak, udah saya makan apel Bapak. Tak bisa kau minta izin gitu aja, kata yang si punya apel, yang si punya kebun. Mesti ada syarat. Apa syaratnya Pak? Syaratnya tidak banyak, sedikit aja. Tapi kalau kau tak mau memenuhi syarat ini, maka tidak kuizinkan ya sampai akhirat. Tapi kalau kau penuhi syarat ini, akan aku izinkan, ikhlas lagi. Nah kalau gitu apa syaratnya Pak? Syaratnya gampang Pak, kau nikahi aja putri. Dengar berita dari yang punya apel tadi, bingung juga Sabit ini. Ini hukumannya kok menikahi anak dia pula. Tapi perlu kau ketahui bahwasanya anak aku tuh tak punya kaki, tak punya tangan, tak punya mata, tak punya telinga. Tambah gelisah lagi Sabit ini. Dinikahi. Bayangkanlah kalau tak punya kaki, tak punya mata, tak punya tangan, tak punya
ngalahin semangka lah bulan. Gimana itu coba? Jadi mau tak mau, daripada berhubungan sama Allah dihisab nanti di yaumil akhir, karena dia tak izin. Itulah orang-orang yang memang betul-betul takut sama Allah. Ini cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Ini naik cerita nanti pada bulan Muharram. Jadi sabitnya tadi diterima lah, baiklah akan kunikahi putri bapak. Jadi masa dulu tuh nikah kan, tak pun ditunjukkan anak tuh sama anak, tak ada masalah. Hukumnya sah, asalkan ada laki-lakinya, ada perempuannya. Pokoknya ada 5 nih lah rukun nikah. Ada laki-laki, ada perempuan, ada walinya. Ada 2 orang saksi yang adil, ada ijab dan qabul. Maka sahlah pernikahan. Dinikahkan anaknya. Aku nikahkan anak kandungku kepada engkau, maharnya sebentuk cincin emas tunai, aku terima. Siap segala macam, maka masuklah dia ke dalam rumah, ke dalam bilik, ke dalam kamar. Masa itu perempuan dulu tuh bukan pakai cadar. Nanti kalau saya terangkan nanti ke belakangan baru tahu bapak dan ibu nanti, oh ini rupanya. Jadi begitu dibukanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama sudah istri dia, dibukanya cadar. Begitu dibuka cadar, terkejutlah Sabit tadi. Terkejut Sabit. Tengok ada mata, ada kuping, ada tangan, ada kaki. Tahukah anak yang punya pemilik apel itu? Iya. Coba aku datangnya aku dulu. Pak, kenapa bapak berbohong? Bapak bilang tak ada kaki, tangan, mata, telinga. Begini Sabit. Anakku tidak kubilangkan tak punya kaki karena anakku tidak melangkah, tak sembarang berjalan kalau tidak atas izinku atau tidak atas keperluan yang baik-baik. Anakku kubilangkan tak pakai tangan karena anakku menjaga tangannya jangan sempat mencuri punya siapapun. Anakku kubilang tak punya mata karena anakku tak pernah melihat yang haram. Kubilang anakku tak punya kuping karena tak pernah mendengar gosip-gosip segala macam. Maka kubilangkan seperti itu. Sudah lama Sabit kutunggu. Sudah lama kutunggu orang yang seperti engkau ini, tapi inilah baru datang. Dan engkaulah salah satu. Jadi hasil daripada pernikahan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Nu'man. Nu'man bin Sabit. Siapa nama gelar dia jadinya? Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Nama dia Sabit. Huruf sa. Bukan sa, ujung lidah, Sabit. Nu'man nama anak dia. Nu'man bin Sabit alias Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab pertama yang tertua, bergelar Sirajul Ummah. Dan Imam Nu'man bin Sabit ini berguru kepada Imam Ja'far As-Saddiq, cucu ke-7 keturunan Rasulullah. Nu'man bin Sabit mazhab pertama Imam Abu Hanifah. Nah, kenapa saya buka mazhab Imam Abu Hanifah? Supaya kita memahami ilmu. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah itu tak cukup 40 pun Jumat sah. Menurut Imam Abu Hanifah, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan tak batal. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ini maka berbeda-beda di Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Hambali, berbeda. Tapi yang keturunan yang pertama ini Nu'man bin Sabit, terkenal dengan namanya Imam Abu Hanifah. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah, wafat di Kufah pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun 150 Hijriah, disitulah lahir imam kita, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i.
Imam Abu Hanifah bergelar Sirajul Ummah, sedangkan Imam Syafi'i bergelar Nasirul Sunnah. Seakan-akan tongkat estafet Imam Abu Hanifah berpindah kepada Imam Syafi'i Sirajul Ummah, Nasirul Sunnah. Nah, Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Dia langsung berguru kepada cucu daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW yang bernama Imam Ja'far As-Saddiq. Nabi Muhammad mempunyai anak bernama Fatimah. Fatimah mempunyai anak bernama Ali. Husain. Jalurnya Husain nih, bukan Hasan. Fatimah mempunyai anak bernama Husain. Ini jalur berbeda. Kalau Hasan dia begini, kalau Husain dia begini. Ini jalurnya di dalam thariqah. Dalam jalur thariqah nasab dia bertemu kepada Sayyidina Husain. Nabi Muhammad SAW mempunyai anak bernama Fatimah. Fatimah mempunyai anak bernama Husain. Husain mempunyai anak bernama Ali. Ali tadi ini supaya jangan payah membedakan Ali Ato dengan Ali cucu, maka Ali tadi ini dirubah nama dia menjadi Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya orang yang banyak sujud. Zainal Abidin bisa dia sholat satu malam suntuk itu 1000 rakaat bisa dia. Padahal Nabi tak ada ngajarkan bid'ah, tidak tuh. Kalau diambil kata bid'ah. Imam Zainal Abidin, ayah dia Sayyidina Husain dibunuh pada tanggal berapa? 10 apa? Kan berkaitan dengan Muharram kan? Ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, wafat, waktu sakit-sakit, datanglah Khadijah menemui Fatimah. Wahai putriku Fatimah, aku merasa azalku sudah dekat. Tolong kau sampaikan kepada ayahnya. Aku segan untuk memintanya. Aku segan kali nak memintanya. Tolong sampaikan kepada ayahmu bahwasanya aku mohon satu permintaan. Apa permintaanmu wahai ibunda? Tolong kau pintakan serban ayahmu yang pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Itu yang dipintakan Khadijah. Khadijah wanita terkaya di Madinah. 2/3 harta kekayaan Khadijah itu dihabiskan juga. 2/3. Berarti 2 bagi, kan 3 bagi jadi kan. Kalaupun harta kekayaan Madinah itu 3, berarti 2 bagilah kekayaan Khadijah. Dia berikan untuk Allah dan Rasulnya. Begitu dia mau wafat, dia bilang sama putrinya Fatimah, wahai putriku Fatimah, bilangkan kepada ayahmu, aku merasa azalku sudah dekat. Tolong kau sampaikan bahwasanya aku meminta satu permintaan. Ada yang satu riwayat mengatakan baju gamis, satu riwayat mengatakan serban. Untuk apa? Untuk menambah kain kafan. Saking habisnya duitnya itu diberikannya untuk Allah dan Rasul. Bayangkan itu Pak. Maka tak berapa lama pulanglah Rasulullah. Rasulullah mendengarlah perkataan Khadijah itu kepada Fatimah putrinya. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan akan daku? Dulu engkau seorang bangsawan, engkau hartawan, engkau kaya raya, dan engkau keturunan ningrat, engkau keturunan darah biru. Sekarang engkau sudah miskin, engkau sudah papa. Apakah engkau menyesalkan bersuamikan akan daku? Kata Rasulullah. Apa jawaban Khadijah? Tidak ya Rasulullah. Dan Rasulullah dan Khadijah bertanya, wahai suamiku, apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Dulu aku memang bangsawan, dulu aku hartawan, aku kaya raya. Sekarang aku sudah susah. Aku tidak memiliki apa-apa. Apa kata Rasulullah sambil memeluk istrinya menangis? Engkaulah yang paling kusayang, engkaulah yang paling kucinta wahai Khadijah. Nah itu ungkapan Rasulullah. Tapi Rasulullah menerima pesan daripada Khadijah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, nanti kalau engkau mau mengembangkan dakwah Islam ini,
tak ada jembatan untuk suatu tempat engkau meniti menyeberangi sungai, maka kau galilah kuburanku, kata Khadijah. Kau ambil tulang belulangku, kau sambung, kau jadikan jembatan supaya kau bisa mengembangkan dakwah Islam. Itu permintaan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ikhlas, rela tulang belulangnya dijadikan untuk jembatan supaya suaminya Rasulullah Muhammad SAW bisa mengembangkan dakwah Islam. Jadi ketika Khadijah meninggal dunia, maka Allah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, pergi engkau bawa kain kafan nih, kau berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum wahai Muhammad SAW. Aku Jibril diutus oleh Allah membawa kain kafan dari surga itu. Berapa yang kau bawa itu ya Jibril? 5 ya Rasulullah. Untuk siapakah itu ya Jibril? Pertama untuk Khadijah istrimu, yang kedua untukmu ya Rasulullah, yang ketiga untuk putrimu Fatimah, yang keempat untuk sahabatmu menantumu Ali, yang kelima untuk cucumu Hasan. Mana satu lagi cucuku? Mana kain kafannya? Apa kata Jibril? Cucumu tidak dimandikan, cucumu tidak dikafankan, karena cucumu dipenggal lehernya. Cucumu dibunuh pada malam 10 Muharram. Jadi jalur Nu'man bin Sabit ini dari kesana jalurnya. Sirajul Ummah, penerang umat. Dan dia satu ulama, dan suatu dia mengatakan bahwasanya dia bertemu, dan dia bertemu generasi tabi'in, dan dia bertemu, dan satu riwayat dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wadillatu, dia bertemu kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dia ini abadnya ini lahir tahun 80 Hijriah. Wafat dia pada tahun 150 Hijriah. 70 berapa? 70 tahun tutup usia Imam Abu Hanifah. Jadi Sabit tadi nama ayah si Nu'man, makanya Nu'man bin Sabit. Arti Sabit itu orang yang kokoh. Dan dia berguru kepada cucu Nabi Muhammad SAW dalam silsilah, di dalam silsilah Thariqah Ja'far As-Saddiq. Nah, apakah Imam Abu Hanifah itu orang Thariqah? Orang Thariqah. Imam Abu Hanifah orang Thariqah. Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya 4 imam ini orang Thariqah, orang yang merambah jalan Allah. Kenapa mereka mengarang kitab fikih? Keahlian mereka di bidang ini. Allah suruh mereka mencetuskan untuk membuka risalah ilmu fikih. Jadi semuanya itu dijadikan oleh Allah itu ada bab. Tak bisa dikotu-kotu. Bisa saja namanya cucu Nabi Muhammad, bisa aja 2 sayapnya dibuat. Tapi tidak. Dikhususkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Guru Nu'man bin Sabit tadi, Imam Abu Hanifah tadi, kemana jalurnya? Ke dalam jalur orang Thariqah yang merambah jalan Allah. Dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah langsung ke Jibril. Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kepada siapa? Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin kepada siapa? Imam Ahmad Al-Baqir. Imam Ahmad Al-Baqir kepada siapa? Imam Ja'far As-Saddiq. Jadi turunannya coba dari Allah, Jibril, Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Imam Ahmad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Saddiq. Berarti berapa nih? Tuh. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah Jumat tak ada pun 40 tak ada masalah. Ada 15 orang, 7 orang bisa Jumat. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah kunut subuh tak ada.
Nah, ini mesti kita pahamkan. Jadi kalau ada orang nanti tidak ada kunut subuh, berarti dia mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi di kurban dia wajib. Wajib. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Hambali bersepakat 3 ulama ini bahwasanya kurban itu sunnah muakkad. Sedangkan Imam Abu Hanifah berbeda, wajib, tak bisa tidak. Dan mazhab Imam Abu Hanifah tidak membayar fitrah itu dengan beras, dihitung dengan duit, hitungannya 3,8. Mazhab siapa itu? Imam Abu. Ini mesti kita paham. Jadi kalau lari nanti kemari, oh ini Imam Abu Hanifah. Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan tak batal menurut Imam Abu Hanifah. Karena maksud daripada Imam Abu Hanifah itu, bersentuh kulit itu bukan kulit ini. Yang bersentuh kulit itu bertemu antara 2 khitan. Itu berbatal menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang bernama Nu'man bin Thabit. Thabit itu orang yang kokoh dia, kokoh pendirian dia. Nah, perlu kita ketahui, Imam Abu Hanifah ini, mazhab Imam Abu Hanifah ini tak ada di Indonesia. Yang ada di Irak, Pakistan, Bangladesh, India, Irak, tak ada di sini. Jadi kalau kita nak ngikut-ngikut gitu, kita tengok dulu. Kalau kita pula mengasingkan diri dengan yang lain, itu tak cocok. Tak kena dia. Karena mazhab Imam Abu Hanifah ini kitabnya tipis-tipis. Dan tidak ada mazhab di sini. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah, dia kalau dia kunut, dia tak ada kunut. Di mana dia ada kunutnya? Di witir. Imam Abu Hanifah kunutnya ada di mana? Di witir. Sedangkan kita waktu subuh itu sunnah muakkad, tertinggal kunut dituntut sujud sahwi. Karena dalam sholat itu ada 2 sunnah, sunnah abad 1, sunnah hayat 1. Adapun tertinggal sunnah abad dituntut sujud sahwi. Tapi sunnah hayat tidak. Sunnah hayat tertinggal tidak dituntut sujud sahwi. Maka berbeda. Maka pendapat-pendapat para imam yang 4 ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali, berbeda tentang masalah sunnah hayat itu. Ada nanti Imam Syafi'i sampai sekian puluh, Imam Hambali sekian. Maka jalur ini perlu diketahui. Yang dapat kita cerita dari sini ini, siapa yang meriwayatkan ini? Kan Imam Bukhari kan? Imam Bukhari itu siapa gurunya? Imam Bukhari itu gurunya dia banyak. Berapa Imam Bukhari itu? 100. Kita 2, 3 udah lantang kita. 1 aja belum selesai. 1 pun aja kita kualat. Imam Bukhari, dah 100 guru dia, tapi yang tercatat itu kepada jalurnya naik kepada Imam Hambali. Makanya yang meriwayatkan kunut itu sunnah muakkad kunut itu siapa? Imam Bukhari. Yang meriwayatkan tidak kunut itu siapa? Imam Bukhari juga. Nah, Imam Bukhari belajar kepada Imam Hambali. Imam Hambali tidak kunut. Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut. Semestinya kalaulah Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i, mestilah dia ikut guru. Tapi di jalurnya kan macam-macam, dia banyak. Kenapa tak ada kunut? Karena Nabi Muhammad kan tidak tetap di masjid. Nanti perang Tabuk, nanti pergi ke Taif. Kan semua sahabat kan tidak ikut. Tahu kan macam kita di masjid? Kalau semuanya pergi, siapa yang menunggu masjid? Maka masjid itu hukumnya fardu kifayah. Ada 2 orang, 1 imam, 1 makmum, udah tertutuplah 1 kampung tu dia. Makanya Imam Syafi'i dengan Imam Hambali berbeda pendapat. Imam Hambali berpendapat wajib ain ke masjid. Makanya Saudi Arabia, Mekah, Madinah memakai mazhab Imam Hambali. Makanya begitu azan tak peduli orang tuh, kalaupun dagang segala macam tutup sholat. Kita, kenapa kita sholat juga di rumah? Karena kita memakai mazhab Imam Syafi'i. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Sedangkan Imam Hambali fardu ain. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah? Bagaimana dengan Imam Malik bin Anas? Buka kitab Tarikh Khulafah. Buka kitab Sahih Fikih Sunnah karangan Muhammad Said Sabiq. Kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, sunnah muakkad berjamaah masjid.
Jadi kita semua harus paham. Kalau sudah paham, kita tak berkelahi. Kita tinggal angguk-angguk aja. Oh, berarti ini begini, ini begini. Jadi kita tidak merasa kita yang paling hebat, kita yang paling benar, semuanya salah. Begitu juga dengan kita yang lain. Kita zikir la ilaha illallah. Kenapa orang itu zikir subhanallah? Biarin aja. Tapi kalau ditanya, kenapa kita zikir la ilaha illallah? Kenapa kita tidak pakai subhanallah? Karena zikir la ilaha illallah sudah mengangkat zikir subhanallah, sudah mengangkat alhamdulillah, sudah diangkat oleh Allah Akbar. Diangkat tiga zikir ini dengan satu kalimat la ilaha. Mana lebih hebat lagi? Tapi jangan mentang-mentang kita dari sini kita merasa paling benar, kita yang paling tinggi. Alhamdulillah mereka mau zikir. Karena dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan, barang siapa setelah selesai sholat dia berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun ia mempunyai dosa sebesar buih di lautan akan diampunkan oleh Allah dosanya itu. Hadisnya sahih, kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi manapun bagus. Nah, kenapa kita la ilaha illallah? Apa kata la ilaha illallah? Menafi keakuan kita, mengadakan keakuan Allah, hilang keakuan kita, terbit keakuan Allah. Maka zikirnya kalau sudah hilang keakuan kita, terbit keakuan Allah, apa zikirnya? Kopi. Pengakuan. Hilang keakuan kita, yang terbit keakuan Allah. Itu yang nak diajarkan, itu yang cari. Kita kan merasakan ada keakuan kita. Kalau tidak aku, itu buang. Kalau tidak aku, saya ceritalah. Jangan. Jadi hasil daripada buah pernikahan antara Sabit tadi dengan perempuan tadi itu, maka menghasilkanlah seorang putra yang bernama Nu'man. Nu'man dikenal dengan Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah, pendiri mazhab Hanafi. Namanya Al-Imam Al-Azam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuwaitah Al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka, bukan keturunan hamba sahaya. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Dan dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah. Nah, ini nak dibuka lagi kitab Tarikh Khulafa karangan Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i tentang masalah kepemimpinan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampailah ke bawah sampai kepada Imam Bukhari. Di situ diterangkan bahwasanya mereka lahir pada sekian, wafat pada tahun sekian. Kita belum ada apa-apa lagi, Pak. Segini baru kita ilmu, udah kita tahu. Maka ini saya buka pikir. Jangan kita orang bertorikoh, jangan kita orang bertasawuf tidak berpikir, dan jangan orang berpikir tidak bertorikoh. Karena kalau tidak dia mengatakan itu al-hakikatun bila syari'atun batillah wa syari'atun bil hakikatun atillah. Hakikat tanpa syariat batal. Sebaliknya bersyariat tanpa hakikat hampa itu macam mana? Kalau dia buah kelapa, kelongkong macamnya. Hampa dia ambil itu hampa kering dia. Pakai tidak ada. Ada tidak isi. Apa gunanya? Tak ada. Itu apa? Bakar aja buang. Jadi terpakai tidak. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, satukan antara syariat dengan hakikat. Maka kita waktu mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka dalam mengangkat takbiratul ihram itu mesti tahu mengangkat tangannya apa hukumnya. Sunnah, bukan wajib. Mengucapkan takbiratul ihramnya baru wajib. Nah, sunnahnya sekarang apa sunnahnya? Sunnah hayat. Tertinggal tidak ditunjuk sujud sahwi. Itu Pak. Jadi kita ngaji ini semakin banyak kita menuntut, bukan makin pintar, makin bodoh. Itu beranggapan kita lah udah.
Kita udah belajar. Karena saya dulu gitu. Begitu saya menguasai kitab ini, wah kembang jalannya. Begitu saya menguasai kitab ini, belum ada apa-apa lagi Allah. Sedikit pun tak ada. Jadi kita semakin mau belajar. Jadi jangan kalian anggap saya ini hebat, saya ini bisa, enggak. Saya aja pun kadang-kadang pun udah saya tengok YouTube, ini kan masuk di YouTube. Udah saya tengok gitu kadang-kadang saya pun heran, bisa juga aku ngomongnya saya pikir. Jadi jangan kita beranggap kita yang hebat, enggak. Yang hebat itu siapa? Allah. Nah, jadi kisah yang saya bukakan tadi ini tentang masalah orang mandi di sungai itu begitulah dia. Sabitnya tadi begitu kenyang baru dia sadar. Kalau kita sampai tua tak sadar-sadar gitu. Udah ada umpan pun tak sadar juga kita. Kita merasa kita yang betul. Kita nih Pak, Bu, mesti ada guru. Walaupun bapak ibu berguru sampai 100 orang silahkan. Tapi satu guru jangankan lepas. Ambillah, bergurulah. Tapi satu guru pegang. Guru apa namanya? Guru rohani yang menghubungkan kita kepada Allah. Beda dengan tentang dipikir. Kalau dipikir saya kasihkan, tak ada nambahkan terserah. Tapi kalau dalam ini, mana sekolah, ngapa tak datang? Kenapa? Yang dibimbingnya ruh. Jadi guru itu bukan sedang. Kalau jadi penceramah enak. Siap ceramah dapat amplop pulang. Jadi guru tidak. Beda. Kalau jadi guru nih susah murid itu dia ngasih. Ada beras kau tak ada. Nah, bawa. Berbeda dengan penceramah. Penceramah dia mendapat duit. Mau susah, mau senang, mau tidak orang tuh dia pulang penting duit. Tak ada kau kasih duit besoknya datang lagi dia. Kalau guru rohani tidak. Apa yang bisa dibuatnya untuk murid? Tapi kadang-kadang murid ini melangkau. Murid ini melangkau, tak mau dia mendengarkan cakap nasihat guru. Dia sangkanya dia aja betul. Diduganya dengan pemikiran itu ini benar nih. Tak tahu dia guru rohani itu jangan dimacam-macamkan. Saya bilang lah terang, guru rohani jangan dilawan. Walat nanti sama diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang dulu berguru kepada ayah gurunya, Tuan Syekh Haji Abdul Latif Bendiri. Dia tidak ada dia macam-macam segala macam itu. Tapi dia tengoknya gitu. Tengoknya gitu. Berasa pintar murid itu. Dia diam aja dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keberkahan hidup itu hilang. Pancaran cahaya di muka kita itu tak ada. Kenapa? Kita durhaka pada guru. Kita yang kita ajukan, jangan. Kita pun tak tahu kita. Tak lama tak tidak kita berkumpul. Wallahu a'lam. Ini kan rahasia Allah ini. Malam ini kita berkumpul, besok pagi kita dengar berita. Entah siapa di antara kita, wallahu a'lam bishawab. Maka itu rahasia Allah. Insyaallah begitulah Ustaz. Nah, jadi gitulah. Jadi cerita masalah Sabit ini diambil daripada keturunan lahir anaknya tadi itu Nu'man bin Sabit ya, yang bergelar nama dia Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Makanya berbeda-beda para ulama berpendapat. Makanya kalau Imam Abu Hanifah ini dia sholat dia mengangkat takbiratul ihramnya dia meletakkannya tidak dia di bawah pusat ya. Nah, Imam Abu Hanifah itu di bawah pusat kalau macam orang yang malas sholat. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau ada di musola kita, di masjid kita begitu, itu bukan mazhab Imam Abu Hanifah. Malas. Entah malas, tak tahu. Karena perlu kita kasih tahu, mazhab Imam Abu Hanifah ini tak ada di Indonesia. Jadi kalaupun Abdul ya, nah bagaimana? Bolehkah membawa duit itu untuk fitrah ke masjid? Boleh. Boleh silakan, karena nanti kalau beras saja kita bawa, sementara orang itu mau beli cabai, mau beli lauk segala macam. Cuma hitungannya tidak 2,7 ya, 3,8. Kalikanlah kalau dia 10.000 makanan kita, makanan pokok kita beras, arti 38.000 di satu orang. Kali 4 orang, kalikanlah. Jadi Imam Abu Hanifah ini berbeda dia, kurban dia wajib, kunut tak ada. Dia tak ada kunut. Makanya dalam 4 mazhab ini Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 2 yang berkunut, 2 yang tidak.
Zaman yang tidak berkunut, Imam Abu Hanifah tak kunut, Imam Hambali tak kunut. Makanya Saudi Arabia itu pencetusnya mazhab Imam Hambali. Maka Saudi Arabia, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah tak ada kunut. Jadi kalau imamnya tidak kunut, maka makmum tidak perlu kunut. Tak usah. Nah, jadi yang kunut itu siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Beda ya, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Beda dengan Anas bin Malik. Imam Maliki ulama, pendiri mazhab. Sedangkan Anas bin Malik sahabat Nabi. Anas bin Malik ini umur 9 tahun diberikan mak ayah kepada Rasulullah. Dikasih, ini anakku wahai Rasulullah, 9 tahun kau bawalah, kau jadikanlah pelayan, kau jadi pembantu. Makanya Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis. Nah, jadi yang masalah hatam kaji itu Pak, Bu, yang meriwayatkan masalah ada hukum hatam kaji itu Anas bin Malik. Nabi tidak buat. Maka dalam kitab Fathul Bari hadis itu ada berapa? 3. Apa saja pertama? Hadis qauli. Hadis perkataan Nabi. Yang kedua hadis fi'li. Hadis perbuatan Nabi. Tapi satu hadis ini ada apa namanya hadis takriri. Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Sahabat tuh buat, Nabi diam. Arti diam itu Nabi senyum. Tapi kalau bilang jangan. Kenapa? Karena dia Nabi. Nah, itu ada perbedaannya. Jadi kalau masalah yang dibuat nih, Anas bin Malik nih, dia panggil anaknya, dia panggil istrinya. Sini kalian, hatam kaji. Jadi dalilnya ada hatam kaji itu terbit daripada Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas ya. Malik bin Anas adalah guru daripada Imam Muhammad Idris Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai guru bernama Malik bin Anas, Imam Maliki. Di Madinah dia. Dan guru Imam Malik bin Anas, Imam Malik ini 70 orang di Madinah. Di antara 70 orang gurunya di Madinah nih, Imam Malik nih, satu saja dipintanya, wahai guruku, tolong turunkan hujan. Turun. Tapi Imam Malik bukan itu tujuannya. Berarti kalau kita bertuju kepada karomah, jangan. Makanya kalau kita terbit ada karomah diberikan oleh Allah pada kita, itu haidnya laki-laki. Jadi jangan kita beranggapan kita begini, kita ini pantang ada kemuliaan karomah sedikit, udah kita lantang. Lantang itu. Karomah tidak karomah, orang-orang thariqah itu bukan mencari karomah. Orang berthariqah itu mencari dekat kepada Allah. Dia bukan nak minta terbang, bukan nak minta ini. Dia banyak terbang tuh hasil macam. Dia banyak terbang udah. Apa kau cari terbang lagi? Memang disuruh oleh Allah khalifah kita di muka bumi berjalan. Bukan tujuan berthariqah ni nak kebal, berthariqah nak kuat, nak hilang. Bukan. Tapi insya Allah kalau yakin terbit daripada kalimah la ilaha illallah itu terbit nur itu jadilah. Yang pertama hilang apa? Hilang rasa keakuan kita. Yang ada rasa keakuan Allah yang ada. Berarti kita berasa rasaan kita dengan Allah, saking dekatnya kita dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih hampir daripada orang lain. Rasakan di situ melalui dengan kalimat la ilaha. Jangan kalimat la ilaha illallah itu diabaikan. Jangan kalimat la ilaha illallah itu ditambah ekor babi. Jangan kalimat la ilaha illallah itu ditambah ekor anjing. Diutamakan kalimat la ilaha illallah itu. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha. Zaman Belanda dulu amalan orang apa? Kalau wali-wali itu sesi itu apa amalannya? La ilaha. Makanya pada zaman Belanda orang-orang thariqah itu, orang-orang tasawuf itu disuruh Belanda itu bubar. Kenapa? Karena ditembak, orang itu pasrah, tembus, disapunya lagi nyatu. Bukan orang itu mencari ini enggak. Dia sudah pasrah, dia sudah ungkapkan bendera panji-panji itu. Apa namanya itu? Ilahi anta maksudi, Allah hanya engkau yang maksud. Kalau kita sudah ilahi anta maksudi, hanya Allah yang kita maksud, jangan kita pada yang lain lagi. Tujulah Allah. Insya Allah. Kalau kau tuju dengan aku datang. Kau berjalan, aku berlari mendekatimu, kata Allah. Saking sayangnya Allah, saking memberikan rahmat kepada kita. Jadi udah jam 10, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kehilangan dalam penyampaian. Tapi besok malam Sabtu Muharram kita diundang di Musola Al-Hidayah di Pasar 1 Tengah, di Musola Pak Sujadi. Habis maghrib isya di sana, zikir akbar. Jadi acaranya tausiah tak lama, paling 10 menit aja. Isya berjamaah.